Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, channel Kadatua Creator. Di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita melakukan penomoran secara otomatis di Microsoft Excel. Nah teman-teman, di sini saya minimal memperkenalkan 5 cara bagaimana cara kita membuat penomoran secara otomatis dari yang paling dasar sampai kita menggunakan rumus. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Nah teman-teman, di sini ya 5 cara. Satu, yang pertama kita bagaimana sih yang pertama kita menggunakan manual, yang kedua adalah menggunakan nomor urut secara fill series, kemudian yang ketiga kita menggunakan nomor urut autofill, keempat menggunakan nomor urut dengan menu fill, yang kelima menggunakan kita akan menggunakan dengan rumus Excel. Oke, yang pertama kalau manual gampang ya. Kalau manual ya namanya juga manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di copy lagi, paste, tinggal ditambah lagi 1. Nah seperti ini ya. Oke, ini adalah sebagai cara pertama ya. Ini sebenarnya bukan otomatis sih, kita manualkan. Yang kedua teman-teman adalah kita menggunakan fill series. Misalnya di sini judulnya adalah nomor, misalnya nama, kemudian mungkin di sini adalah kelas ya, list, kemudian mungkin di sini kelas. Kita bikin dulu seperti ini ya supaya agak sedikit rapi teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih kalau penomoran dengan menggunakan fill series itu? Jadi kalau kita menggunakan penomoran secara otomatis dengan fill series itu, tinggal Anda menulis saja angka 1. Misalnya kita akan membuat sampai nomor 20. Tinggal kita tarik seperti ini ya. Kemudian klik di sini ya. Nanti di sini ada pilihan fill series. Klik, maka akan secara otomatis nomor urutnya akan membentuk dari 1 sampai 20 sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menarik sebanyak misalnya 227, tinggal klik fill series, maka akan secara otomatis terbentuk seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah, kita lihat dulu, yang ketiga itu adalah menggunakan fitur autofill. Nah, kita menggunakan fitur autofill ini adalah teman-teman, misalnya kita akan melakukan penomoran 1, kemudian 2, 3, 4 dalam artian bahwa setiap dari angka 1 ke angka berikutnya itu misalnya perbedaannya 1, berarti tinggal kita tulis begini ya. Tinggal setelah itu kita blok dua-duanya, kemudian tarik, maka akan secara otomatis terbentuk dengan sendirinya seperti ini ya. Kalau misalnya 27 ya seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya kita akan mengambil bilangan ganjil, berarti di sini 1, 3 ya. Kita hapus dulu yang ini. Jadi kalau kita lihat 1 ke 3 itu kan perbedaannya 2. Jadi kemudian kalau misalnya saya blokir seperti ini, maka penambahan angkanya itu selalu perbedaannya adalah 2 ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya di sini 2, kemudian di sini 4, maka ini akan yang akan muncul itu adalah angka-angka bilangan genap ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalnya di sini 2, kemudian di sini 10, berarti perbedaannya 8. Nanti berikutnya adalah 18. Berikutnya adalah 26, berikutnya adalah 34. Seperti itu. Tinggal kita lihat berapa perbedaannya. Itulah penambahan angka pada setiap perubahannya. Nah, itu adalah merupakan dengan cara autofill. Kemudian kita akan menggunakan menu fill. Nah, menggunakan menu fill ini adalah
Caranya seperti ini teman-teman. Misalnya kita akan membuat angka sampai 1000. Jadi tinggal kita tulis, kita mulai dari angka 1 ya. Seperti ini kita mulai dari angka 1, berarti setelah itu klik home, di sini ada group editing ya. Nah, di sini group editing. Kemudian kita pilih fill. Nah, di sini ada series. Klik, kemudian perhatikan. Di sini seriesnya in row atau in column. Nah, karena kita akan membuat urutan nomornya itu terjadi dalam satu kolom, maka kita klik yang ini. Oke, kemudian setelah itu ini klik linear, kemudian step value perubahan nilainya itu setiap yang terjadi itu adalah 1 ya, sampai berhenti di 1000. Nah, kemudian oke, maka akan secara otomatis terbentuk sampai 1000. Jadi cepat sekali ya teman-teman. Ya, meskipun kalau misalnya di sini kolom terus misalnya 10.000, tetap sampai terbentuk 10.000. Kira bisa dipaham ya teman-teman. Kemudian berikutnya tadi ada yang secara manual. Jadi kalau yang secara linear. Kita lihat, kita coba teman-teman ya. Secara baris ya, berarti kan row baris ya, dari kiri ke kanan. Misalnya kita coba sampai 5. Oke. Maka perubahannya adalah ke kanan, dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Saya kira bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti penggunaan autofill tadi kan, kalau secara horizontal ya sama saja. Misalnya ini saya hapus, tinggal saya blokir seperti ini, kemudian tarik. Kalau misalnya di sini 3, maka bilangan ganjil. Oke, berikutnya teman-teman kita akan menggunakan menu fill sudah ya. Kita akan menggunakan rumus Excel. Nah, di rumus Excel ini sebenarnya adalah kita mengakalinya saja. Jadi kalau saya seperti biasa menggunakan row ya, row seperti ini. Nanti kalau kita menulis rumus row, maka yang dimunculkan itu adalah baris keberapa. Oke deh, saya hapus dulu ya. Misalnya di sini sama dengan row. Jadi sini yang dimunculkan adalah 8. Nah, ketika baris di atasnya saya hapus, delete, maka ini akan berubah menjadi 7, akan secara otomatis. Kenapa? Karena pembacaannya adalah row. Nanti kalau misalnya ini saya blokir, kemudian saya hapus, delete ya, maka ini akan berubah menjadi 2. Nah sekarang teman-teman, supaya ini menjadi 1, berarti saya harus kurangi dengan row di atasnya. Row di atasnya apa? Tinggal kita klik yang ini, row A1. Kemudian oke, maka di sini akan berubah menjadi 1. Nah, setelah itu di sini kita kunci. Kita kunci dengan menekan F4 di keyboard. Maka kemudian saya tarik, maka ini akan secara otomatis berubah seperti penggunaan fill series tadi atau penggunaan autofill tadi. Jadi nomornya secara otomatis. Kemudian mungkin kita kondisikan dengan keadaan di sini ya, kita lihat sini. Misalnya kalau misalnya ini berisi atau ada tulisannya, saya seperti ini ya. Oke, saya contohkan dulu sampai di sini. Misalnya teman-teman di sini kalau misalnya ini kosong, maka ini juga kosong. Jadi kalau yang seperti ini bisa kita menggunakan rumus pengkondisiannya atau biasanya kita sebut rumus if. Jadi caranya adalah ini kita hapus dulu. Maksud saya kita berikan dulu tanda kurung ya, tanda kurung. Kemudian cut. Jadi rumus pengkondisian if jika B2 sama dengan kosong, maka yang dimunculkan adalah kosong ya, tanda kutip 2 kali blank. Selain dari itu, jika tertulis maka yang dimunculkan adalah rumus tadi ya, pengurangan row dengan pengurangan row yang di atas, kemudian enter. Yes, jadi deh. Jadi teman-teman, ketika misalnya siswa 7 saya hapus, maka ini secara otomatis akan hilang.
Ini juga saya hapus, hilang. Ini hilang. Jadi kalau misalnya atau siswa 1, siswa 2, siswa 3 akan secara otomatis dimunculkan dan seterusnya. Oke, teman-teman, saya kira cukup ya untuk penomoran secara otomatis. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti. Jika bermanfaat silakan di-share sebanyak-banyaknya. Saya channel kreator dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subbreaker.